Om Swastiastu, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 4 atas nama Muhammad Rafa Fismana, biasa dipanggil Rafa, dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 21. Di sini kami akan memaparkan video pembelajaran yang berjudul Fraksi Minyak Bumi. Dan sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Om Swastiastu, nama saya Imade Prabumendra Putra Bawo dari kelas 11 MIPA 1 absen 10. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Jon Purwasena dari kelas MIPA 1 nomor 11. Perkenalkan, nama saya Iwayan Ketiati Surya Wirawan, bisa dipanggil Yande, dari kelas 11 IPA 1 absen 13. Perkenalkan, nama saya Iwayan Kami Pertama, absen 35. Perkenalkan, nama saya Dabagus Giri Basudewa Apadi Putra, nomor absen 36 dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fraksi minyak bumi. Istilah fraksi dari bahasa Latin fractus dalam kurung pecah yang dapat mewakili sebagian dari keseluruhan atau secara lebih umum sejumlah bagian yang sama. Sedangkan istilah minyak bumi dapat diartikan sebagai cairan alami yang ditemukan di bawah permukaan bumi yang dapat dimurnikan menjadi bahan bakar. Minyak bumi adalah bahan bakar fosil, artinya telah diciptakan oleh penguraian bahan organik selama jutaan tahun. Minyak bumi terbentuk ketika sejumlah besar organisme mati, terutama zooplankton dan gagang di bawah batuan sedimen mengalami panas dan tekanan yang hebat. Jadi berikutnya saya akan menjelaskan proses di mana fraksi minyak bumi tersebut didapatkan. Jadi proses pemurnian minyak bumi dimulai dengan kolom distilasi fraksional. Berbagai komponen dari minyak bumi mentah memiliki ukuran, berat, dan suhu didih yang berbeda-beda. Jadi langkah pertama adalah memisahkan komponen-komponen tersebut. Karena mereka memiliki suhu didih yang berbeda-beda, maka mereka dapat dipisahkan dengan mudah melalui proses distilasi fraksional. Setelah melalui proses distilasi fraksional, minyak mentah tersebut lalu diproses lagi secara kimia untuk mengubah satu fraksi menjadi fraksi lainnya. Akhirnya, fraksi yang disuling dan diproses secara kimia diperlakukan untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran yang mungkin ada pada fraksi-fraksi tersebut. Jadi beberapa dari fraksi-fraksi yang akan kita bahas termasuk oli, parafin, dan juga residu. Semuanya berada di... Baik teman-teman, kalian pasti bertanya-tanya apa sih pengertian dari oli? Jadi, oli merupakan salah satu hasil fraksi pengolahan minyak bumi. Pelumas menjadi fraksi minyak bumi dengan komponen berupa hidrokarbon alkana dengan panjang rantai karbon 18 hingga 20 atom. Pelumas memiliki sifat yang licin dan dapat melumasi sehingga pemanfaatan senyawa ini yaitu digunakan sebagai pelumas atau oli di dalam berbagai mesin kendaraan. Selain itu, juga banyak digunakan untuk melindungi komponen yang berasal dari logam saat terjadinya gesekan. Pelumas didapatkan melalui pemanasan minyak mentah dengan suhu 350 hingga 500 derajat Celcius sehingga menguap dan akan dikondensasi menjadi pelumas. Adapun jumlah atom dan titik didih dari oli. Jumlah atom dari oli yaitu sekitar 20 hingga 50 atom karbon dan titik didih dari oli yaitu sekitar 300 hingga 370 derajat Celcius. Pengertian umum tentang parafin. Lilin merupakan hasil pengolahan minyak bumi lainnya di mana struktur lilin memiliki panjang rantai karbon alka berjumlah lebih dari 20 atom. Fraksi ini didapatkan dari minyak mentah melalui pemanasan pada titik didih yaitu suhu di atas 350 derajat Celcius. Suhu tersebut memang cukup tinggi sehingga membutuhkan energi yang juga tinggi untuk memisahkan fraksi ini dari minyak mentah. Lilin seperti yang kita ketahui memiliki banyak manfaat pada kehidupan manusia, seperti digunakan sebagai korek api, bahan dalam pembuatan batik, sebagai lilin, atau pelapis kertas untuk makanan, dan lain sebagainya. Rumus kimianya adalah CnH2n plus 2. Jumlah atomnya C21-C50. Titik didihnya lebih dari 370 derajat Celcius. Aplikasi atau media penggunaannya bisa menjadi lilin, batik, korek api, atau pelapis kertas bungkus, atau bisa juga dipakai untuk semir. Residu atau aspal. Aspal biasanya digunakan untuk membuat jalan. Ini
Ini adalah koloid dari aspal tenes dan manganese yang dipisahkan dari komponen lain dari minyak mentah dengan distilasi fraksional. Setelah aspal dikumpulkan, diproses di unit diaspal dan kemudian melalui proses yang disebut blowing, di mana ia direaksikan dengan oksigen untuk membuatnya mengeras. Aspal biasanya disimpan dan diangkut pada suhu sekitar 148,9 derajat Celcius. Jumlah atom pada aspal yaitu lebih dari 70 atom karbon dan memiliki titik didih lebih dari 500 derajat Celcius. Aplikasi atau media penggunaannya seperti pengaspalan jalan, atap bangunan, lapisan anti korosi, peredam suara pada lantai. Sekian dari video pembelajaran kami. Mungkin jika ada kesalahan atau kekurangan kata dalam video pembelajaran kami, mohon dimaafkan. Saya, perwakilan dari kelompok 4 atas nama Muhammad Rafa Hafiz Mana, akan menutupnya dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.